Tak jarang warga selalu menjadikan jalan rusak sebagai ajang protes kepada pemerintah. Aksi yang dilakukannya dengan berbagai cara dari mulai menanam pohon pisang, menanam talas, ban bekas dan lain-lain, disebabkan karena jalan tak kunjung diperbaiki. Kondisi jalan rusak kerap menimbulkan rasa kesal bagi masyarakat terutama pengguna jalan. Selain dapat menambah waktu tempuh dalam perjalanan, jalan rusak juga tak jarang mengakibatkan kecelakaan baik jatuh dari kendaraan maupun kendaraan rusak akibat benturan masuk ke lubang jalan. Suka atau tidak suka para pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 harus melalui jalan yang sudah rusak karena tidak ada pilihan jalan alternatif lainnya yang dapat dilalui. Ruas Jalan AMD, lintas timur Pandeglang Banten kondisinya banyak yang sudah rusak dan berlobang terutama sepanjang ruas Jalan Cipacung, Cikole dan Tanjakan Samaboa sebelum Terminal Kadubanen Pandeglang. Kewenangan pembangunan serta pemeliharaan perbaikannya itu adalah pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR RI, karena jalan tersebut berstatus ruas jalan nasional. LSM Panri Pemantau Aset Negara Republik Indonesia juga angkat bicara terkait kondisi pembangunan di wilayah Pandeglang yang kewenangannya ditangani oleh pemerintah pusat. Pengguna jalan ini sangat ramai sekali melintas dan tidak jarang mereka terjadi kecelakaan ketika masyarakat pengguna jalan terutama itu di roda 2 ya motor ketika masuk lubang mereka terpental gitu kan, terjatuh gitu kan, sehingga disebut juga lubang maut gitu kan, karena tidak sedikit gitu kan ini bisa menyebabkan kecelakaan sehingga menimbulkan kematian. Oleh karena itu ya saya berharap gitu kepada pihak-pihak terkait gitu kan ya, penanganan jalan nasional ini bisa dievaluasi kaitannya dengan mutu dan kualitas jalan tersebut biar masyarakat pengguna jalan nyaman dalam menggunakan jalan, dan untuk itu agar keterbukaan informasi publik juga, agar dibuka juga berapa anggaran untuk penanganan jalan nasional di wilayah Pandeglang ini, terutama di ruas jalan AMD lintas timur ya kalau nggak salah, mulai dari lampu merah Kabupaten sampai dengan pom bensin Cipacung. Ruas jalan yang ditangani oleh pemerintah Provinsi Banten yaitu ruas Jalan Cipacung Gardu Tanjak tidak jauh berbeda, kondisi jalannya masih banyak yang berlobang terutama sepanjang lintas Jalan Raya Cipacung ke arah perempatan lampu merah Pasar Maja Pandeglang. Dan belum lama ini pihak Pemprov melalui UPTD Dinas PUPR Provinsi Banten melaksanakan penanganan perbaikan jalan, namun selang beberapa hari sudah terlihat mulai terkelupas. Menurut keterangan dari pihak UPTD, itu disebabkan karena cuaca yang hujan terus. Dan yang masih belum selesai pengerjaannya yaitu pembuatan drainase untuk saluran pembuangan air selokan di titik lokasi perempatan lampu merah Pasar Maja ke arah Cipacung, dan itu masih dalam tahap pelaksanaan. Lambatnya itu juga disebabkan oleh karena cuaca. Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan, ST, MT, dalam pesan singkatnya melalui WhatsApp, perbaikan pemeliharaan jalan secara bertahap akan terus dilakukan penanganan. Adanya kerusakan jalan, ruas jalan Pandeglang Cipacung, Mengger sampai Caringin, dan itu memang sudah viral. Jadi di media-media online juga banyak yang memberitakan terkait hancurnya jalan tersebut. Nah, menurut saya selaku LSM Pemantau Aset Negara Republik Indonesia, ya itu memang benar. Saya melihat di lapangan itu jalan itu sungguh miris itu kan, banyak yang berlubang. Walaupun memang sudah ada penanganan secara darurat dari pihak terkait, seperti penanganan di lampu merah Majasari, penanganan ruas jalan di tepatnya di depan di jalan raya Gardu Tanjak. Tetapi kita melihat bagaimana mutu kualitas jalan tersebut. Hari ini diperbaiki
namun beberapa beberapa hari kemudian rusak kembali. Betul. Dan terus selalu begitu, sehingga kita mempertanyakan terkait kualitas jalan tersebut, bagaimana pengerjaan tersebut. Ya tentunya tidak sedikit tidak sedikit menggunakan anggarannya tidak sedikit juga, itu Besar sekali. Itu kita berharap kepada UPT pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Pandeglang Provinsi Banten, agar mereka bisa open juga terhadap anggarannya juga. Jangan sampai masyarakat tidak tahu berapa sih anggarannya gitu kan. Jadi mulai dari anggaran dari 2021, 2022 dan tentunya 2023 tahun ini. Anggaran pemeliharaan. Sampai sekarang masyarakat tidak tahu. Kami pun selaku aktivis tidak tahu, apalagi masyarakat umum. Para pejabat atau para pemangku kebijakan yang ada di provinsi dievaluasi, mulai dari kepala dinas, kabid, dan tentunya yang harus dievaluasi adalah para pejabat yang ada di UPT PJJ wilayah Pandeglang. Ya, kalau mereka tidak mampu, tidak bisa untuk menjaga kualitas jalan di wilayah Pandeglang, ya mereka dipindahkan lah atau gimana gitu kan, dievaluasi lah kinerjanya lah, mulai dari kepala UPT, kasihnya, dan pelteknya, pelaksana teknis di lapangannya. Karena kita sungguh miris melihat jalan yang begitu rusak, sehingga tidak sedikit orang yang terjadi kecelakaan. Ruas Jalan Mengger Caringin keadaannya juga sama dengan ruas jalan yang lainnya, banyak berlobang, tepatnya dari mulai pom bensin Mandalawangi ke arah Pasar Pandan. Dan menurut dari pihak UPTD, tahun ini pembangunan jalan itu akan dilanjutkan sampai melewati tanjakan Bongangah ke arah Jalan Caringin.